many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga cinta Tuhan, kuasa Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah di pagi hari ini. Mari kita ambil waktu untuk kita datang kepada Dia dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh merupakan suatu anugerah, merupakan kasih yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Di pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kau berikan kami kesempatan waktu untuk kami Tuhan mempermuliakan namamu. Oleh sebab itu biar kuasai hidup kami pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan. Sidang jemaatmu di tempat ini dengan kuasa urapan Roh Kudusmu. Para pelayanmu juga Tuhan, untuk bisa melayanimu dengan benar dan baik. Terima kasih Bapa, biar namamu yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami mulai ibadah kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan mohon kepada Dia, Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ibadah kita. Kita akan muliakan Dia, kita akan tinggikan Dia. Kuasa Tuhan kita undang untuk hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan.
Mari bersama-sama kita undang Dia untuk hadir di tengah kita. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tata-Nya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, ada domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, 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 haleluya. Oh, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi, biar Dia yang kita tinggikan dan kita muliakan. Dengan puji-pujian kita akan persembahkan segala persembahan kita. Sebab di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian kita akan muliakan Dia. Ada kuasa dalam pujian. Mari sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita kenaikan pujian ini. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Amin. Haleluya. Nyanyikan dengan sukacita kepada Dia. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya.
pujian, ada kuasa di dalam pujian umatnya. Puji nama Tuhan, kita tidak lewatkan kesempatan di pagi hari ini untuk menikmati kuasa Tuhan. Mari bersama-sama kita lanjutkan pujian kita. Kita akan terus mempermuliakan Dia. Haleluya. Aku diberkati. Kita semua diberkati oleh kuasa Tuhan. Mari sidang iman, pujikan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari sidang jemaat yang merindukan diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Saudara sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Lagi, aku diberkati, aku dilimpahi. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas lagi. Aku diberkati dengan iman. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada. Kita satu di dalam doa, mohon supaya Tuhan memberikan atau menyatakan firman-Nya bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali Engkau sudah memberkati kami Tuhan, baik secara jasmani dan terlebih secara rohani, berkat-berkat yang kami butuhkan di hari-hari ini Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh ada di dalam ibadah sekalipun secara online Tuhan. Dan kami tahu, kami menyadari Engkau sedang melihat setiap hati yang sungguh-sungguh dalam ibadah
pagi hari ini Tuhan, urapan-Mu kami butuhkan, firman-Mu kami butuhkan. Untuk itu kami menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun masih ada kekurangan, kelemahan, bahkan dosa, ampuni, supaya pagi hari ini kami boleh bersama mendengar firman-Mu setelah kami memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami juga menyadari masih ada kuasa-kuasa yang masih terus mau mengganggu, menggagalkan pemberitaan firman-Mu, membuat bimbang terhadap firman-Mu. Tapi kami memiliki kuasa urapan Roh-Mu menolong, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak daripada Engkau lewat firman-Mu. Sehingga saatnya nanti kami boleh mengalami satu keubahan yang nyata, dan kami boleh bersama Engkau Tuhan di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang sedang melakukan ibadah, baik secara virtual ataupun Bapa dalam surga nyata. Engkau tolong supaya satukan kami dalam satu firman pengajaran benar, dan Engkau berhadirat di antara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sudah selayaknya kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mendapat kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Mari kita pergunakan ya waktu sebaik-baiknya untuk kita kembali mempelajari tentang ada 7 sengsara yang dialami oleh Yesus dalam Injil Matius 27. Kenapa kita harus mempelajari? Karena kita harus tahu. Ya, bukan saja kita hanya percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, kita tahu sengsaranya dia. Tapi apakah kita tahu lebih jauh, lebih dalam, saudara dikasih Tuhan, tentang sengsara yang dialami oleh Yesus? Dan kita sudah mempelajari yaitu dari 7 ya sengsara yang dialami Yesus, kita sudah mempelajari yaitu sampai yang ke-6 ya, Yesus dikuburkan. Ya, jadi ini harus kita juga tahu, kita mengerti, sehingga kita ya tidak begitu saja ya untuk menerima saudara dikasih Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi kita juga mau mengerti mendalam, dan kita juga mau mengikuti teladan ya, daripada dia ya yang sampai mati di atas kayu salib. Sekarang yang ke-7 kita mau pelajari yaitu kubur Yesus itu dijaga. Yesus sudah dikubur ya, pakai kuburan yang baru, kuburannya dari ya Yusuf Arimatea ya. Tetapi juga dijaga. Ya ini pagi hari ini kita mau mempelajari sengsara Yesus ke-7, kubur Yesus dijaga. Mari Injil Matius 27. Injil Matius 27 ayat 62 sampai 66. Ya, kita membaca secara keseluruhan Matius 27 62 sampai 66. Ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan,
kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ini satu pernyataan yang sudah disampaikan ya oleh Yesus pada saat itu, ya. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Di sini kita melihat bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi meminta kepada Pilatus supaya kubur Yesus itu dijaga. Ya. Tadi karena Yesus pernah mengatakan waktu hidup mati pada hari ketiga akan bangkit. Wah, ini mungkin ya murid-muridnya kalau nggak dijaga, murid-muridnya mencuri dan mengatakan, ya, oh dia sudah bangkit ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mereka ya kemudian merasa ragu sehingga minta untuk dijaga. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat ya, orang Farisi itu kehidupan yang tidak percaya kepada kebangkitan, atau sama dengan menolak kuasa kebangkitan. Imam-imam kepala dan orang Farisi ini gambaran dari kehidupan yang mengerti firman tetapi menolak kuasa kebangkitan. Sehingga mereka ragu, mereka minta, oh jaga supaya dijaga. Nah, ada 3 macam kuasa kebangkitan Yesus yang ditolak. Ada 3 macam kuasa kebangkitan Yesus yang ditolak. Yang pertama, Injil Yohanes 5 ayat 24. Injil Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya. Ini kuasa kebangkitan Yesus yang pertama, ya, yaitu kuasa kebangkitan dalam firman yang dikatakan oleh Yesus. Ya, firman yang dibukakan kerahasiaan, ayat menerangkan ayat yang ada dalam Alkitab. Di dalam tabernakel, firman pengajaran itu menuju kepada meja roti sajian. Atau bicara ketekunan dalam ibadah PA, ibadah pendalaman Alkitab, disertai perjamuan suci. Jadi kuasa kebangkitan dalam firman pengajaran benar ya bisa kita alami kalau kita tekun dalam ibadah PA disertai dengan perjamuan suci. Kuasa kebangkitan itu berguna apa tadi? Untuk memindahkan kita dari maut, ya, upah dosa maut, ya, ke dalam hidup yang kekal. Sebab itu kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam ibadah PA, sebab ada kuasa kebangkitan di dalamnya.
Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 6, Injil Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai 66, ya. Saya ajak kita baca secara keseluruhan 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, firman-Nya keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Firman yang keras tadi, apakah menggoncangkan iman? Katakan, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, berarti naik kembali, ya, ke dalam kerajaan surga. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini, ya, jangan sampai firman itu keras, firman itu tajam, ya, sesungguhnya yang bisa mengubahkan tadi dari maut ke dalam kehidupan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, murid-muridnya banyak mengundurkan diri, tidak lagi mengikut dia. Ya. Jangankan orang lain, murid-murid Yesus sendiri pun juga enggak tahan pada perkataan Yesus yang keras. Mana tahan firman yang keras yang tajam ini. Dan kalau muridnya seperti itu, tapi mari kita jangan sampai kalau firman keras juga mana tahan mengundurkan diri ini. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-65 ya, tadi, kalau kita bisa mendengar firman pengajaran yang benar dan keras, itu adalah kasih karunia Tuhan, sebab tidak semua orang bisa menerimanya. Ya, ayat 65. Kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bisa tekun dalam ibadah PA, disertai perjamuan suci, itu juga kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya. Jadi kalau kita bisa tekun, ikut dan tekun dalam ibadah PA disertai perjamuan, itu adalah ya, merupakan kasih karunia bagi kita. Sebab tidak semua orang. Ini satu fakta yang ada. Jadi lewat firman pengajaran yang benar yang disertai dengan perjamuan suci, kita akan mengalami penyucian mulai dari dalam hati kita yang merupakan tempatnya dosa. Ya. Kalau dalam hati pusatnya sudah disucikan, maka kemudian yang lain juga akan mengalami penyucian itu. Ya. Kalau di dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20 itu ada 7 keinginan jahat dan najis atau keinginan daging di dalam hati yang membawa manusia
jatuh dalam dosa dan masuk ke dalam maut. Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu menajiskan orang. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita disucikan dari 7 keinginan daging tadi, disucikan lewat firman pengajaran yang benar, disertai dengan perjamuan suci, itu bisa dilakukan dalam PA, kita akan mengalami kuasa kebangkitan yang memindahkan kita dari maut kepada hidup. Yaitu hidup benar, hidup suci sampai sempurna. Ya. Saudara dikasihi Tuhan tadi. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarnya? Ya. Dulu orang Farisi dan imam kepala menolak firman dengan jalan memeterai kubur Yesus. Ya. Jadi oleh karena menolak firman, memeterai kubur Yesus supaya jangan sampai nanti dipikir wah bangkit tapi padahal dicuri oleh murid-muridnya. Maka itu dijaga. Ini berarti mereka menolak firman pengajaran yang benar dengan memeterai kubur Yesus. Sama dengan menolak kuasa kebangkitan. Sekarang ada juga sikap menolak terhadap kuasa kebangkitan. Tadi ayat 61. Bersungut-sungut, berbantah-bantah dalam mendengar firman pengajaran yang benar. Kenapa harus berbantah kalau itu semua diterangkan, dibuka lewat firman yang ada dalam Alkitab? Ya karena kerasnya maka bersungut-sungut, berbantah-bantah. Sedang tadi dalam ayat 64, mereka tidak mau mengerti, bahkan tidak percaya kepada firman pengajaran yang benar. Yang akhirnya ayat 66 mengundurkan diri, meninggalkan firman pengajaran yang benar karena tidak mau disucikan, karena mempertahankan keinginan jahat dan najis. Itu sama dengan tetap mengikuti keinginan jahat, keinginan najis. Tidak lagi mau mengikut Yesus, mengikut firman pengajaran yang benar. Akibatnya sudah jelas, yaitu menuju kepada kebinasaan kekal. Yang kedua, Roma 8, macam kuasa kebangkitan Yesus yang ditolak. Yang kedua, Roma 8 ayat 11 sampai 13. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang.
tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang kedua, ya, yaitu kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus. Ya, kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus. Dalam tabernakel Roh Kudus itu ditunjukkan, ya, pada alat yaitu pelita emas. Bicara ketekunan dalam ibadah raya. Jadi kita bisa mengalami kuasa kebangkitan lewat ketekunan kita dalam ibadah raya untuk memindahkan kita dari maut ke dalam hidup. Jadi kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus itu berguna untuk mematikan perbuatan daging, di mana perbuatan daging membawa manusia ke dalam maut. Karena daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, tapi masuk ke dalam maut. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Galatia 5 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau perbuatan daging tadi kita lihat itu, ya, kita yaitu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini harus dirubah, harus berubah tadi. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus itu mematikan perbuatan daging, maka kita akan mengalami pembaharuan atau keubahan hidup. Daging mati, manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. Ayat 22-23 tadi yaitu tanda manusia rohani. Ya, tanda manusia rohani yaitu berbuah roh. Ya, ada keubahan. Berubah oleh Roh Kudus tadi sama dengan berbuah buah roh. Ada berapa buah roh? Ada 9 buah roh. Dibagi menjadi 3. Ya. Tadi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu gambar atau tabiat Allah Bapa. Kasih, sukacita, damai sejahtera.
Yang kedua kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ini gambar atau tabiat dari anak Allah. Yang ketiga kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini gambar atau tabiat Allah Roh Kudus. Jadi pembaruan inilah yang menunjukkan bahwa kita berpindah dari maut kepada hidup. Jadi dengan buah-buah roh kita akan kembali pada gambar Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dulu imam kepala dan orang Farisi memeteraikan kubur Yesus. Sekarang bentuknya adalah tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Tidak, mati tidak bangkit. Berarti tidak mau berubah. Tetap mempertahankan manusia darah daging yang sebetulnya tidak mewarisi surga. Jadi hari-hari ini kita harus mengalami keubahan. Sedikit demi sedikit. Sampai kita menjadi sama mulia dengan Yesus. Dan kita bisa mewarisi hidup kekal. Ya, satu-satunya harta warisan yang Yesus berikan adalah salib. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Hari-hari ini kita harus mengalami keubahan sekalipun sedikit demi sedikit. Ya, enggak instan. Berubah sedikit demi sedikit. Ya. Seperti peti yang dari kayu dilapis dengan emas murni. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Sehingga kita bisa mewarisi hidup kekal yang Dia akan berikan kepada kita. Sekarang kuasa kebangkitan Yesus yang ditolak yang ketiga, Yohanes 3 ayat 13-14. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kuasa kebangkitan yang ketiga yaitu kuasa kebangkitan di dalam kasih Allah. Di mana ada kasih Allah, di situ tidak ada maut. Amin. Dan ini dalam tabernakel ini menunjuk kepada alat yaitu mezbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah, doa, dan penyembahan. Lewat doa penyembahan kita akan mengalami dan merasakan kehangatan sinar kasih daripada Allah Bapa. Artinya kasih Allah itu sanggup memindahkan kita dari maut kepada hidup. Jadi kita mengalami kuasa kebangkitan dalam kasih Allah lewat tekun dalam ibadah, doa, dan penyembahan. Kalau ada kasih Allah, maka kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sehingga tidak ada lagi kebencian.
Sebab itu kita harus banyak untuk menyembah kepada Tuhan. Kebencian itu dimulai dari rasa gak suka, rasa gak senang. Kalau mulai rasa gak senang diteruskan, satu waktu akan menjadi kebencian, bahkan bisa kebencian tanpa alasan. Tapi kalau ada kasih Allah, kita bahkan bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Inilah kasih sempurna, yaitu kasih mempelai. Tidak lagi memiliki musuh. Di dalam Matius pasal 5, Matius 5 ayat 43, Matius 5 ayat 43, 44 dan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihanlah sama manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini sikap menolak kuasa bangkitan adalah membenci seseorang. Apalagi sampai membenci tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan sama dengan kebencian sempurna yang melawan kasih sempurna. Sebab itu hari-hari ini biarlah kita mau berjuang untuk berpindah dari maut kepada hidup. Masa kita mau masuk maut? Enggak ada kalau ditanya masuk maut. Untuk itu kita harus berpindah dari maut kepada hidup. Yaitu mengalami kuasa kebangkitan lewat tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kalau sudah berjuang, masalah mati hidup ada dalam tangan Tuhan, sebab kita akan tetap mengalami kuasa kebangkitan. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kita harus mengalami keubahan. Ya. Jadi dalam kuasa kebangkitan kita bisa mengalami keubahan hidup. Jadi jangan sampai kita menolak, yaitu ya kuasa kebangkitan Yesus. Ya. Sebab dalam kuasa kebangkitan kita bisa mengalami keubahan hidup. Sehingga saat Yesus nanti datang kembali, yang mati dalam keubahan akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dibangkitkan. Kebangkitan pertama. Yang masih hidup juga akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Nanti keduanya akan menjadi satu untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua di awan-awan yang permai. Dia naik, dia datang. Seperti itu. Dia naik sampai di awan-awan hilang, ya, tidak terlihat. Nanti dia datang juga di awan-awan yang permai. Kita siap menyambut kedatangannya. Ya. Yang penting kita mau mengalami kuasa bangkitan. Inilah puncak perjuangan kita hari-hari ini. Sampai nanti terangkat ke awan-awan yang permai. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Nah, untuk itu kita lihat praktek sehari-hari hidup dalam kuasa kebangkitan. Ya, kita baca 1 Korintus 15
ya, ayat 53 sampai 58 ya, kita baca supaya lengkap. 1 Korintus 15, 53 sampai 58. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita, yaitu lewat kebangkitan. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kita hari-hari ini harus ya, di hari-hari ya, tadi dikatakan praktik sehari-hari hidup dalam kuasa kebangkitan. Yang pertama, berdiri teguh. Artinya kuat dan teguh hati. Kuat dan teguh hati itu dimulai dari berpegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, dan tidak bimbang, tidak kecewa menghadapi apapun juga, enggak bersungut-sungut. Oh keras, enggak bersungut-sungut. Dan kuat dan teguh hati, tidak mau berbuat dosa. Sekalipun disodorkan dosa oleh Setan, tidak mau berbuat. Kuat dan teguh hati. Dan yang kedua, giatlah. Ya, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Artinya setia berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Ya, untuk itu, mari di hari-hari ini kita mau untuk lebih sungguh-sungguh ya, dalam ibadah, setiap berkobar-kobar dalam ibadah ya. Jadi praktek sehari-hari hidup dalam kuasa kebangkitan, tadi saya ulang, yaitu berdiri teguh, kuat dan teguh hati ya. Dan yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setia, berkobar-kobar, semangat. Di hari-hari akhir ini, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau taat dan setia, taat dan setia, ini sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ya, taat, ya, terserah Tuhan. Setia, ini sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mengulurkan tangan kasih-Nya yang mengandung kuasa kebangkitan. Jadi kalau kita setia berkobar ibadah pelayanan, taat dan setia, ya, mengulurkan tangan kasih-Nya, ya, mengulurkan tangan, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya, tangan kasih-Nya yang mengandung kuasa kebangkitan, sehingga hasilnya
jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jerih payah yang tidak sia-sia itu sama dengan hidup kita akan berhasil, tidak sia-sia. Bukan berhasil hanya sampai di dunia ini, tapi berhasil menjadi mempelai wanita sama mulia dengan Tuhan. Kalau kita tadi jerih payah tidak sia-sia, ya, kita berhasil sampai menjadi mempelainya, dan hidup kita di dunia juga pasti berhasil. Amin. Dan kalau kita taat setia, hasil jerih payahmu enggak sia-sia. Kalau kita kerja, ya, jerih payah tidak sia-sia, ya, kita dapat upah. Ya. Demikian juga kalau kita ya setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepada Tuhan, taat dan setia sekali, hasilnya yaitu jerih payahmu tidak sia-sia. Sehingga kita akan berhasil baik nanti sampai mencapai menjadi mempelai mulia dengan Tuhan, dan hidup dalam dunia juga tidak sia-sia. Pasti berhasil. Dan yang kedua, mendapatkan upah di dunia ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Ya, pelayan siap. Ya. Jadi, ya, satu-satunya, perhatikan, satu-satunya jerih payah kita yang tidak sia-sia sampai di surga adalah beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Ini jerih payah tidak sia-sia. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ya, sampai di surga, yaitu jerih payah yang tidak sia-sia, beribadah melayani Tuhan. Ya. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini jadi saudara dikasih Tuhan, ya, di tahta Allah, tahta, ya, tidak ada lagi laknat, dan hambanya beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Amin. Jadi ibadah ini tidak sia-sia. Sampai nanti ke dalam kerajaan surga. Kalau kita bekerja banyak hasilnya di dunia ini, tapi tidak sampai di surga. Tapi beribadah kepada Tuhan, enggak sia-sia. Sampai dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Oleh kuasa darah-Mu,
Kau layakkan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dari atas kembali. Haleluya. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sidang jemaat bangkit berdiri, siapkan perjamuan dan darah Tuhan. Haleluya. Menjadi
karena kami juga menyadari Tuhan, banyak kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Bahkan sempat menolak akan kuasa kebangkitan, baik itu lewat firman, Roh Kudus dan kasih. Ampuni Tuhan, supaya pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa mendapat kesempatan untuk terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, haleluya, haleluya. Jangan sampai di antara kita seperti murid-muridan, oleh karena firman yang keras yang tajam mereka mengundurkan diri Tuhan. Tapi biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, keteguhan kepada kami Tuhan, supaya di hari-hari ini Tuhan, kesempatan-kesempatan yang tinggal tidak lama lagi Engkau datang, Engkau masih berikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Bapa di dalam hari-hari menghadapi segala keadaan situasi apapun, kami boleh tetap kuat dan teguh hati Tuhan, sehingga kami tetap berpegang teguh kepada firman pengajaran-Mu Tuhan, tidak lagi menjadi bimbang terhadap firman sekalipun itu keras dan tajam. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan sekalipun Bapa, sekali lagi ibadah ini masih secara online, tetapi biarlah kita tetap setia. Berilah kemurahan, Roh Kudus kami butuhkan, supaya setia, tetap berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu, bahkan taat dan setia Tuhan. Kami tahu firman mengatakan taat dan setia, jerih payah ini tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sehingga malam ini kami boleh menyadari bahwa jerih lelah, jerih payah, yaitu ibadah pelayanan sampai di surga nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari engkau melihat pribadi lepas pribadi. Kalau masih ada dalam hati yang belum sesuai dengan firman, ampuni, supaya saat ini semua kita boleh menerima tubuh dan darah-Mu, dan semua itu akan bisa membawa keubahan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali ampuni, layakkan kami. Terima kasih. Sekarang Bapa bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah. Bubuhkan kuasa di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sebentar tubuh dan darah-Mu akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil roti yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang di tangan kanan dan tinggikan di atas kepala kita. Semua sudah siap? Ya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan yang ada dari Yesus, tangan kanan tinggikan di atas kepala kita. Darah yang sama, di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita, dan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani, darah Yesus akan bekerja. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kebaikan Tuhan. Segala perhatian Tuhan. Segala uluran tangan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya ucapan syukur yang dapat kami panjatkan. Semua itu oleh karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah ke depan kami menjadi sidang Jumat yang semakin hari semakin bisa lebih setia, berkobar-kobar, taat dan setia. Untuk itu banyak hal yang diperhadapi Tuhan kepada kami. Tapi kami tahu jerih payah tidak sia-sia kalau kita mau untuk beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Sekarang kami satu di dalam doa untuk setiap kehidupan di sidang jemaat-Mu. Engkau yang sudah nyatukan mereka dalam hidup nikah. Engkau pun yang terus akan bekerja Tuhan dalam kehidupan nikah masing-masing. Biar firman-Mu dalam urapan roh terus mendorong kehidupan nikah ini untuk tetap menjadi satu dan semakin menjadi satu sampai nanti masuk dalam pesta kawin anak domba Tuhan. Untuk itu Engkau terus akan mengajarkan kepada kami Tuhan. Jangan satupun yang terlewatkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keubahan akan nyata Tuhan dalam hidup masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada masalah dalam bidang apapun, baik pekerjaan, baik ekonomi dan lain sebagainya. Serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang mampu menolong Tuhan. Sehingga kehidupan sidang Jumat-Mu tetap berada di dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau juga tolong anak-anak sekolah minggu ini. Biar mereka sekalipun sejak kecil dibina dengan kebenaran firman-Mu, sehingga saatnya nanti tidak menolak akan kuasa kebangkitan, tidak menolak akan firman yang keras tajam, tetapi mereka bahkan bisa mengerti dan menerimanya Tuhan. Juga anak-anak remaja, anak-anak youth juga serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau juga yang akan menolong di usia remaja dan muda. Engkau tolong supaya mereka juga bisa lebih
sungguh-sungguh Bapak. Orang tua juga punya peran untuk anak-anak ini, mendorong anak-anak ini Tuhan. Dan juga pakai pembina-pembina, guru-guru, supaya mereka bisa berfungsi Tuhan, menjadi guru bagi anak-anak itu. Dan biarlah juga bawa guru-guru itu untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam ibadah-ibadah mereka. Melayani juga Tuhan, sehingga mereka bisa setia berkobar, taat dengar-dengaran Tuhan. Ya, damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi sidang jemaat-Mu Tuhan yang sakit, Engkau juga akan tolong dalam keberadaannya, supaya Bapa di saat-saat seperti itu mereka boleh merasakan bahwa kuasa pertolongan datang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa juga merasakan Tuhan mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara dengan berbagai macam hal Tuhan, baik juga dampak dari pandemi ini dan juga yang lain-lain. Kami hanya dapat menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya damai sejahtera tinggal di tengah bangsa negara ini, sehingga bangsa negara ini kemudian ada di tengah-tengah bangsa negara ini Tuhan. Bangsa yang akan mempermuliakan nama-Mu, bangsa yang menjadi bangsa yang besar karena Engkau dan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, yang berulang tahun pada bulan lalu, bulan Mei ya, sampai nanti tanggal akhir bulan Mei ya, semua yang berulang tahun silakan berdiri, dan yang ulang tahun pernikahan juga berdiri. Kita akan satu di dalam doa untuk mendoakan saudara sekalian. Yang suami istri yang berulang tahun pernikahan ya boleh gandengan tangan ya, satu. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu, membawa sidang jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan Mei. Engkau tolong Tuhan, berilah Bapa dalam surga kemurahan. Kalau Engkau sudah memberkati mereka, Engkau sudah memakai kehidupan mereka, dan biarlah mereka juga Engkau akan pakai Tuhan ya, karena Engkau memberikan perpanjangan umur, Engkau akan memberkati dan memakai kehidupan mereka semua Tuhan, supaya mereka boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga di dalam ulang tahun pernikahan, juga serahkan ke dalam tangan-Mu mereka yang sungguh-sungguh Tuhan dan mendapatkan Bapa dalam surga berkat-berkat yang daripada-Mu dalam nikah Tuhan. Engkau juga berikan Bapa dalam surga kesempatan untuk nikah ini juga dipakai oleh Engkau Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi biar damai sejahtera tinggal di antara kita semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga yang sudah memberkati sidang jemaat-Mu, yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan dan juga diakonia, di mana yang membutuhkan Tuhan. Demikian juga perpuluhan yang sudah dikembalikan, membuktikan kalau sudah diberkati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Sekali lagi serahkan seluruh jemaat-Mu, bawa kami dalam ibadah yang akan datang. Haleluya. Berkati pelayan-Mu malam hari ini Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan. Dan limpahkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semua. Sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name